Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi cara bagaimana caranya untuk menggunakan Migmon. Ini sangat membantu sekali bagi rekan-rekan yang baru saja menggunakan atau baru saja membangun usaha RT/RW.net. Sangat cocok sekali menggunakan Migmon ini jika menggunakan metode voucher-voucheran. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan jelaskan dulu Migmon itu apa. Migmon adalah mikrotik hotspot monitor yang berbasis web. Aplikasi ini sangat membantu kita untuk manajemen hotspot mikrotik, khususnya mikrotik yang tidak mendukung user manager. Migmon bukan radio server, jadi tidak selalu harus aktif. Migmon dapat diaktifkan secara dalam waktu-waktu tertentu atau saat dibutuhkan saja. Nah, jadi kita akan bahas dulu fitur-fitur Migmon itu apa. Yuk kita akan bahas kelebihan dan fitur-fitur Migmon ini. Kita akan coba lihat. Nah, kita harus tahu dulu Migmon adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Laksamana Guko, dan aplikasi ini berbasis web, dan fitur utamanya adalah Migmon ini bisa membuat atau mengenerate voucher secara random. Mempunyai data report hingga kita tiap bulan kita bisa mengetahui penjualan kita dan berapa penjualan per hari kita dan penjualan per bulan kita. Nah, ketiga itu adalah berbasis web sehingga kita bisa menggunakan dengan sangat baik sekali. Yang nomor 4 adalah kita bisa melakukan cetak voucher menggunakan mode QR atau mode voucher saja. Dan selanjutnya yang nomor 5 itu adalah kita bisa menghapus dan mengedit user. Dan nomor 6 adalah custom template pada voucher. Ya, kita bisa melakukan custom atau perubahan pada template voucher yang telah kita download di web Migmonnya. Yang ketujuh itu adalah multi router, yang mana dalam Migmon ini kita bisa memilih atau kita bisa menambahkan router-router lainnya, bukan satu router saja. Oke. Yang 8 itu adalah validity yang akurat ya. Jadi masa aktifnya itu sangat akurat sekali. Yang 9 itu kita bisa menggunakan sistem menggunakan kayak kuota ya. Yang ke-10 adalah log user, yang mana log user ini adalah user yang telah login pada pertama kali saat login itu akan dikunci MAC addressnya dan tidak bisa digunakan oleh handphone lain. Oke. Kesimpulan pada Migmon ini adalah mudah digunakan dan sangat ringan sekali. Dan kedua adalah Migmon akan melakukan generate voucher beserta membuat profil dan lain-lain melalui komunikasi port API. Dan kesimpulan ketiga itu adalah kalau diibaratkan Migmon ini dalam kehidupan nyata adalah Migmon bisa dianggap sebagai sebuah spidol dan mikrotiknya sebagai papan tulisnya. Oke, mungkin itu adalah kesimpulan yang bisa saya tarik dari aplikasi Migmon ini. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, kita langsung masuk saja kepada tutorial kita pada kali ini. Nah, di sini saya akan menggunakan topologi yang seperti ini. Di sini ada ISP, dan di sini ada hotspot voucheran, dan di sini ada PC atau laptop. Dan pastikan semua konfigurasi sudah benar dan hotspot Anda telah tersetting dengan sempurna. Hal yang pertama kita lakukan adalah pertama kali kita harus membuka Winbox. Dan kita akan login. Pada bagian sistem kita akan atur jam atau clock terlebih dahulu. Kita pilih di sini SNTP client, kemudian aktifkan pada enablekan SNTP clientnya. Kemudian di sini saya akan mengisikan SNTP clientnya menurut tutorial di Migmon. Kemudian kita klik enable, lalu apply. Secara otomatis akan terlihat di sana active server, dan klik OK. Di bagian sistem kita aktifkan clocknya. Kemudian di sini kita pilih time zone auto detect, dan time zone name-nya kita akan tukar dengan Bangkok Jakarta. Oke, selanjutnya kita klik apply dan OK. Langkah selanjutnya kita akan download Migmonnya. Pertama-tama kita buka Google, dan selanjutnya kita klik atau kita ketik Migmon. Kemudian bagian Migmonnya pilih bagian https laksa19github.io. Kemudian kita klik. Nah, selanjutnya arahkan mouse kepada download, kita klik download Migmon.
Selanjutnya kita pilih Micmon versi 3 tambah web server. Otomatis akan di-download. Kita akan open folder. Selanjutnya klik kanan dan extract here. Selanjutnya buka folder Micmonnya, Micmon server, dan jalankan Micmon server exe atau yang berbasis aplikasi. Klik kanan dan run as saja. Nah, di sini saya akan ganti portnya supaya tidak ada kendala sama sekali. Di sini saya akan gantikan portnya dengan 8080. Selanjutnya kita klik stop dulu, kemudian kita start lagi. Selanjutnya kita klik open Micmon. Secara otomatis kita akan diarahkan ke alamat IP lokal kita dan port 8080 tadi. Untuk user dan passwordnya itu kita bisa isikan Micmon, dan passwordnya adalah 1234. Dan login. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita harus mengganti user login Micmonnya dulu. Di sini saya akan gantikan dengan password admin. Ini bukan password atau user Mikrotik ya. Kemudian passwordnya saya akan ganti saja dengan 505 EG. Kemudian saya akan save. Selanjutnya kita pilih add router untuk menambahkan Mikrotik kita ke dalam atau untuk mengkoneksikan Mikrotik kita ke dalam Micmon ini. Nah, di sini kita harus ketikkan IP Mikrotik kita. Pada sessionnya kita tulis namanya, misalkan RB750. Untuk mengetahui IP Mikrotik, kita bisa akses IP yang mengarah ke address 1. Misalkan di sini adalah IP-nya adalah 192.168.0.66. Ini adalah IP Mikrotik kita dan username-nya adalah user login. Di sini saya akan membuat password Mikrotik saya dulu supaya lebih aman lagi ya. Di sini saya akan tuliskan password Mikrotik saya 123456 saja. Oke, tahap selanjutnya sini adalah user login Mikrotik saya adalah admin dan passwordnya 123456. Ini kita cek please, kita untuk mengetahui passwordnya kita cek ini atau cek wow. Nah, pada bagian hotspot name-nya atau nama hotspot kita dulu ya, kita akan tuliskan misalkan di sini Ega hotspot. Kemudian bagian DNS-nya itu kita bisa lihat di bagian IP hotspot, kemudian bagian profilnya kita klik double. Selanjutnya di sini terlihat DNS name adalah ega.net, kita copy saja ega.dns.net. Selanjutnya kita akan paste di bagian kolom DNS name. Nah, bagian currency kita pilih RP saja. Kemudian reloadnya adalah 10 menit. Jadi setiap 10 menit Micmon ini akan reload kembali. Di sini pilih bagian Ethernet mana yang mau ditampilkan. Misalkan di sini ya, kita ketikkan 1, otomatis yang ditampilkan trafiknya adalah Ethernet 1. Kalau kita pilih 2, maka yang akan ditampilkan adalah trafik internet Ethernet 2. Di sini saya akan pilih Ethernet 1 saja. Kemudian MAC TX-nya saya bikin 100 MB saja. Kemudian bagian MAC RX-nya saya pilih 100 MB aja menurut kecepatan perangkat saya sendiri. Oke. Live reportnya itu kita bikin enable saja supaya reportnya muncul terus ya. Nah, selanjutnya pada tahap seperti ini kita akan coba save. Setelah save kita coba connect. Terlihat pada bagian Mikrotik itu sudah connect ya. Selanjutnya kita pilih dashboard. Nah, pada menu dashboard maka teman-teman akan menemukan tampilan seperti ini. Ini adalah user yang aktif, sedangkan ini adalah user hotspot, jumlah user kita. Sedangkan bagian sini adalah tampilan tanggal dan waktunya. Dan di sini akan ditampilkan nama Etherboardnya.
serta versi OS-nya. Dan bagian sini itu akan ditampilkan resource-nya atau CPU load, free memory, dan free hard disk. Oke. Selanjutnya cara membuat profil, kita pilih bagian hotspot, dan selanjutnya kita pilih bagian user profile. Di sini saya akan membuat profil 1 hari. Kita klik bagian add user profile. Nah, di sini saya akan menuliskan, misalkan saya membuat paket 1 hari. Paket 1 hari. Nah, syarat usernya ini adalah satu voucher itu mau digunakan berapa orang. Nah, di sini satu voucher saya akan gunakan hanya 1 orang saja. Kemudian kalau bagian sampel di sini Anda bisa tuliskan, di sini adalah uploadnya misalkan 1 MB. Di sini bisa teman-teman lihat up dan down. Kemudian downloadnya misalkan 3 MB. Jadi di sini saya tidak akan isi. Kalau teman-teman isi, silahkan diisi saja. Kemudian pada expire mode kita akan pilih select. Di sini kita pilih kalau remove the record, itu artinya setelah user habis akan dihapus, kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel ininya ya, ke tabel reportnya. Di sini saya akan pilih remove dan record saja supaya saya bisa melihat hasilnya tiap bulan nantinya. Oke. Kemudian validity-nya ini adalah misalkan ini masa aktifnya adalah 1 hari, maka saya tuliskan di sini 1D. Teman-teman bisa lihat formatnya di sini, contoh penggunaannya. Contoh di sini adalah 30D yang berarti 30 hari. Sedangkan 12 jam maksudnya sedangkan untuk penggunaan dalam jam itu bisa menggunakan format H. Misalkan di sini 1 jam, maka saya tuliskan di sini 1H ya. Sini saya akan membuat voucher atau membuat profil 1 hari, maka saya akan tuliskan di sini 1 day atau 1 hari ya. Kemudian grace periodnya biarkan default saja. Pada price RP-nya ini kita akan isikan harga voucher berapa satuannya. Misalkan di sini saya tuliskan 3000. Jadi satu buah voucher harganya 3000 ya. Kemudian log usernya kita aktifkan supaya tiap-tiap user akan dikunci MAC addressnya berdasarkan kode vouchernya yang dibuatnya. Kemudian ini kita pilih non aja, lalu kita save. Nah, profilnya kita sudah buat, kita akan kembali ke dashboard. Nah, untuk pembuatan vouchernya, kemudian generate untuk membuat vouchernya. Kita klik generate. Nah, di sini kita pilih banyak voucher yang kita buat. Misalkan di sini saya akan membuat voucher sebanyak 10 saja. Kemudian bagian servernya kita pilih all agar semua user bisa login di mana-mana saja. Kemudian pada user mode kita aktifkan user sama dengan password, yang artinya ini adalah mode voucher. Sedangkan user dan password itu akan menggunakan 2 kolom, yaitu username dan password. Dan sedangkan user sama dengan password itu adalah mode voucher. Nah, di bagian like-nya itu kita akan pilih panjang karakter yang akan diciptakan pada voucher kita nantinya. Sedangkan bagian prefix itu adalah kode voucher awal atau sejumlah karakter yang terdapat pada voucher kita nantinya. Misalkan di sini saya akan tuliskan EG. Nah, pada karakternya itu kita pilih random ABCD yang bersatu. Ini artinya adalah format hurufnya. Di sini akan saya pilih random yang huruf kecil semua. Jadi ketika voucher di generate, maka tulisannya atau hurufnya huruf kecil semua. Bagian profilnya itu kita pilih profil yang kita buat tadi, yaitu profil 1 hari. Kemudian di bagian time limitnya ini adalah jumlah kuota atau jamnya. Misalkan ini di sini saya tuliskan 1 day atau 1 hari. Nah, pada data limitnya ini adalah jumlah kuota dalam bentuk megabyte. Dan misalkan teman-teman
ingin mengubahnya, misalkan di sini kuota 1 GB, sini kita akan pilih misalkan 1 GB, maka di sini kita akan pilihkan 1. Namun di sini saya tidak akan menggunakan metode kuota, dan sini saya akan kosongkan saja. Nah, pada komennya ini kita akan isikan, misalkan ini hanyalah sebuah komen yang sebenarnya tidak begitu penting. Di sini saya akan tuliskan saja, misalkan vouchernya 1 hari. Nah, selanjutnya kita akan pilih generate. Kita perhatikan pada log mikrotik, di sana sudah terlihat bahwa hotspot user hotspot telah dibuat by admin. Nah, kita pilih di bagian IP hotspot, kita lihat di bagian user. Nah, ini adalah hasil yang dibuat oleh Micmon tadi. Lihat bahwa usernya sudah dibuat oleh si Micmon tadi dengan menggunakan karakter EG atau huruf prefix yang kita masukkan tadi. Jadi di setiap awal depannya itu ditambahkan EG atau prefixnya tadi. Di sini tertulis paket 1 hari berjumlah sebanyak 10 item. Oke, 10 item. Nah, selanjutnya kita akan coba print. Untuk mode QR itu kita pilih QR. Nah, maka voucher yang dihasilkan akan menampilkan kode-kode QR-nya seperti ini ya. Nah, jika ingin mengprintnya tidak menggunakan kode QR, kita klik aja print. Lihat di sini bahwa kode vouchernya itu di setiap nama depannya itu akan ditambahkan EG tadi, yaitu prefixnya tadi. Di sini tertulis informasinya. Nah, sekarang kita akan uji vouchernya ya. Kita akan coba dengan suatu handphone. Di sini saya akan konekkan handphone saya sendiri. Kita akan gunakan voucher yang satu ini. Apakah oh, tunggu. Selanjutnya kita akan download lagi template bawaan Micmon. Kita akan tuliskan saja Micmon di Google-nya. Kemudian kita masuk lagi ke website Micmon tadi, dan kita download template login pack. Nah, di sini kita pilih download. Nah, ini adalah login pack Micmon-nya. Teman-teman bisa edit sendiri. Selanjutnya kita akan extract air. Nah, jadi di sini akan dihasilkan sebuah folder yang bernama template hotspot Micmon. Dan kita copy. Kita akan copy ya. Selanjutnya kita buka mikrotik atau winbox. Kita pilih di bagian file, kemudian pilih paste. Maka template Micmonnya akan dipastekan ke dalam file mikrotik tadi. Nah, kita masuk kembali di bagian IP, kemudian bagian hotspot. Nah, pada server profilnya kita akan ganti templatenya. Kita klik bagian hotspot 1 misalkan. Pada direktori HTML-nya kita pilih, kita cari di sini ada beberapa template, hotspot 2, hotspot 3, hotspot 4 dan hotspot 5. Di sini saya akan pilih saja hotspot 6 ya. Kita akan pilih saja hotspot 6. Kemudian kita klik apply, lalu oke. Dan selanjutnya kita akan buka pada HP. Di sini saya akan menggunakan kode voucher yang ini. Saya akan buka HP saya, akan coba klik pada bagian EGA hotspot rumah yang terhubung pada Ether 2 tadi. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Untuk paket-paketnya ini rekan-rekan bisa ganti saja, silahkan diedit. Di sini kita akan pilih mode. Ada 3 mode, ada member, kemudian ada QR. QR ini kita harus lakukan bypass dulu pada URL yang ini. Nah, selanjutnya kita tidak akan pilih ini dulu. Kita akan back lagi. Kita akan coba, di sini ada pilihan. Kalau member itu adalah mode username dan password, dan yang kita buat tadi adalah mode voucher.
maka kita klik di sini adalah bagian vouchernya. Oke, saya akan tuliskan di sini dengan huruf kecil semua. E-nya itu huruf kecil ya. Lalu kita klik login. Nah, bisa rekan-rekan lihat login berhasil, kita izinkan saja. Nah, di sini akan terlihat itu adalah alamat IP-nya beserta MAC address-nya. Dan kita akan coba lihat pada bagian Micmon, pada bagian dashboard, maka itu akan terlihat satu user aktif, yaitu HP saya tadi. Kita akan coba browsing tadi, dan ini adalah ISP1 tadi. Maksud saya ini adalah internet ISP nya ya. Oke, nah maka pada bagian report itu akan terlihat pendapatannya langsung di sini, pendapatan sesuai voucher yang telah digunakan. Nah, kita bisa lihat di bagian report, dan selanjutnya kita akan coba beli all. Nah, di sini sudah terlihat kalau paket 1 hari sudah ada yang membeli pada tanggal 30 Desember 2018 bulan. Jadi terlihat sangat simpel sekali. Saya sangat menyarankan rekan-rekan menggunakan aplikasi Micmon ini, karena aplikasi ini sangat cocok sekali digunakan untuk rekan-rekan atau teman-teman yang hanya lisensinya sampai level 4, kemudian tidak bisa membuat userman atau user di userman terlalu banyak. Inilah solusinya. Nah, sepertinya tutorialnya sangat cukup sekali. Mungkin di sini saya akan jelaskan juga fungsi-fungsi lainnya. Di sini ada report, kemudian di bagian setting itu bisa disetting logo ininya, logo Micmonnya bisa diganti pada bagian ini. Ini adalah fungsinya. Nah, di sini akan terlihat, item itu adalah jumlah voucher yang ada, jumlah keseluruhan voucher yang ada di dalam yang telah dibuat oleh Micmon. Kemudian bagian generate ini adalah fungsinya untuk membuat voucher secara random, dan pada bagian add ini adalah membuat voucher dengan menggunakan nama tertentu saja. Oke, sepertinya tutorialnya sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe channel ini supaya saya bisa memberikan info-info terbaru dari channel saya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.